Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Novi Istiqomah dengan NPM 200108001 dari jurusan Tadris Biologi kelas A, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dosen pembimbing Bapak Tri Andri Setiawan MPD. Oke, untuk kali ini saya akan membahas materi mengenai fotosintesis, harvesting sunlight, and asimilasi karbon dioksida. Jadi, tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Yang pertama, saya akan membahas materi yaitu fotosintesis, harvesting sunlight. Nah, daun itu sendiri memberikan demonstrasi yang sangat baik dari hubungan struktur fungsi. Sementara beberapa daun yang lain dapat dimodifikasi untuk tujuan khusus, misalnya sulur, duri, dan bagian bunga. Fungsi utamanya daun tetap fotosintesis. Dan untuk menyerap cahaya secara efisien, daun itu sendiri khas menyajikan area permukaan yang besar pada sudut yang kira-kira tepat terhadap sinar matahari yang masuk. Nah, fotosintesis itu sendiri tidak hanya terjadi pada organ eukariotik seperti tumbuhan hijau dan ganggang hijau, tetapi juga pada organisme prokariotik seperti cyanobacteria dan kelompok bakteri tertentu pada tumbuhan tingkat tinggi dan ganggang hijau. Yang selanjutnya yaitu daun adalah mesin fotosintetik yang memaksimalkan penyerapan cahaya. Nah, dari arsitektur khas daun, tumbuhan tingkat tinggi sangat cocok untuk menyerap cahaya. Permukaannya yang luas dan laminer berfungsi untuk memaksimalkan intersepsi cahaya. Selain itu, sifat bifasial daun memungkinkannya untuk mengumpulkan cahaya yang datang pada permukaan atas dan cahaya yang menyebar, baik yang tersebar maupun yang dipantulkan pada permukaan bawah. Namun, morfologi kasar bukanlah satu-satunya faktor yang meningkatkan intersepsi cahaya. Pengaturan seluler internal juga memainkan peran penting. Nah, ini dia contoh dari struktur daun. Ada epidermis atas, epidermis bawah, rambut, trikoma, mesofil palisade, mesofil spons, dan perut. Dari gambar struktur daun tersebut, daunnya adalah mesin fotosintetik yang memaksimalkan penyerapan cahaya, dilapisi dengan epidermis atas dan bawah. Permukaan sel epidermis yang terbuka dilapisi dengan kutikula. Jaringan fotosintesis terletak di antara dua lapisan epidermis dan akibatnya diidentifikasi sebagai jaringan mesofil, mesofil tengah, dan daun. Jaringan fotosintesis bagian atas umumnya terdiri dari 1-3 lapisan sel mesofil palisade. Sel palisade adalah sel silindris memanjang dengan sumbu panjang tegak lurus permukaan daun. Yang selanjutnya yaitu transportasi elektron fotosintetik. Adapun kunci dari rantai transport elektron fotosintesis adalah adanya dua kompleks pigmen protein besar multimolekuler yang dikenal sebagai fotosistem 1 PSI dan fotosistem 2 PSII. PSI terdiri dari 18 subunit berbeda, sedangkan PSII terdiri dari 31 individu subunit. Kedua fotosistem beroperasi secara seri yang dihubungkan oleh agregat multiprotein ketiga yang disebut kompleks sitokrom. Secara keseluruhan, efek rantai adalah untuk mengekstrak elektron berenergi rendah dari air dan menggunakan energi cahaya yang terperangkap oleh klorofil, meningkatkan tingkat energi elektron tersebut untuk menghasilkan reduktor kuat NADPH. Gambar di bawah tersebut yaitu
contoh dari gambar transportasi elektron fotosintetik. Yang selanjutnya itu fungsi reaksi fotosintesis yang bergantung pada cahaya adalah untuk menghasilkan ATP dan potensial pereduksi seperti NADPH yang diperlukan untuk reduksi karbon berikutnya. Yang selanjutnya yaitu asimilasi karbon dioksida. Asimilasi karbon itu adalah pengubahan karbon anorganik atau mineral menjadi karbon organik glukosa atau disebut juga fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu pemanenan sinar matahari, asimilasi karbon dioksida. Salah satu komponen utama dari pemanenan sinar matahari asimilasi karbon dioksida yaitu udara. Udara itu sendiri adalah sumber karbon dioksida untuk fotosintesis. Nah, pertukaran gas antara daun dan udara sekitarnya itu tergantung pada difusi dan dikendalikan oleh pembukaan dan penutupan pori-pori khusus yang disebut stomata. Nah, adapun pergerakan stomata itu sangat sensitif terhadap faktor lingkungan eksternal seperti cahaya, karbon dioksida, status air, dan suhu. Nah, reaksi yang terjadi pada reduksi karbon dioksida itu secara tradisional itu disebut sebagai reaksi gelap fotosintesis, tetapi penunjukan ini cukup menyesatkan karena menyiratkan bahwa mereka dapat berlangsung tanpa adanya cahaya. Namun, beberapa enzim penting dalam siklus reduksi karbon diaktifkan oleh cahaya itu sendiri. Dalam gelap, mereka tidak aktif atau menunjukkan aktivitas rendah. Nah, adapun akibatnya yaitu reduksi karbon tidak dapat terjadi dalam gelap. Bahkan jika energi dapat disediakan dari beberapa sumber selain dari reaksi fotokimia. Selain itu, fotosintesis juga terlokalisasi di kloroplas, sementara respirasi tampak terbatas pada sitoplasma dan mitokondria. Adapun tugas fotosintesis adalah mereduksi karbon dan menyimpannya sebagai gula atau pati. Bila diperlukan, produk penyimpanannya tidak dapat dimobilisasi dan diekspor ke mitokondria, di mana mereka dioksidasi untuk memenuhi kebutuhan energi dan karbon sel melalui respirasi. Dengan demikian, hubungan antara fotosintesis itu sendiri dan respirasi tampak sederhana dan tidak rumit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.